SMK negeri dan swasta, ada Pak John dan Bapak Ibu yang lain, mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu. Bapak Ibu, para wakil dan operator atau TU yang mewakili untuk hadir di dalam kegiatan sinkronisasi data ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan dan dilindungi. Semoga kita selalu terhindar dari penyakit dan mara bahaya. Amin. Bapak Ibu menyampaikan pesan dari Bapak Kepala Dinas dan Kabid PTK. Tadi pagi kami berkoordinasi untuk menindaklanjuti hasil rapat bersama BPK. Rapatnya dilaksanakan pada hari Selasa kemarin dan Pak Kadis sudah memberikan stressing dan kami sebenarnya ingin Pak Kadis hadir di dalam Zoom ini. Namun beliau ada acara pramuka di SMK 5 dan akan berangkat ke Lubuk Linggau dan Musirawas. Sehingga Pak Kabid pun menyampaikan pesan karena beliau juga mendampingi Pak Kadis agar kegiatan tetap dilaksanakan dan hasilnya harus segera dilaporkan ke BPK. Sambil menunggu daftar hadirnya dibuat, mungkin ini kalau sudah ada nanti disampaikan oleh tim kami, Ani atau yang lain, mohon Bapak Ibu nanti mengisi daftar hadir yang telah disediakan. Sebelum kita mulai kegiatan ini, tidak ada salahnya kita dengarkan dua patah kata dari perwakilan pengawas maupun dari tuan rumah. Pengawas, intinya bahwa Pak Munsiri dan Bu Khanituriah bahwa kegiatan ini adalah untuk tujuannya satu, BPK ingin mengaudit kinerja PTK Vokasi. Kinerja PTK Vokasi dinilai dari seberapa banyaknya diklat yang dilaksanakan, seberapa banyaknya prestasi dan inovasi, seberapa banyaknya guru yang bersertifikat pendidik yang mengikuti magang, dan guru-guru yang linear antara ijazah, mapel di ampu, sertifikat pendidik, kemudian yang statusnya sudah ASN, baik itu PNS maupun P3K yang sudah lulus. Ini ada yang baru lulus ya di antara kita ya. Selamat Bu ya. Kemudian swasta pun dinilai kinerja mutu dari PTK vokasinya. Nah, karena kami di sini adalah PTK SMK, maka fokusnya di sini hanya PTK. BPK itu meminta banyak data, ada 73 item, dan sebagian besar sebenarnya adalah ranahnya bidang SMK, baik itu di seksi kurikulum, peserta didik maupun sarana prasarana. Sebagian yang PTK SMK yang ranahnya dari PTK Vokasi sudah kami sampaikan melalui file Excel dan Google Form untuk kita sama-sama analisa, telaah, dan membandingkan dengan data yang ada di Apodik. Untuk itu mungkin Pak Munsiri atau Ibu mohon share sejauh mana selama ini supervisi yang telah dilakukan terkait dengan SMK ini, apa permasalahan-permasalahan terkait peningkatan mutu, kualitas secara umum saja, kiranya nanti bisa jadi masukan kami juga untuk bahan kepada BPK RI. Terima kasih Pak. Sebelum saya lanjut, saya mohon dua patah kata dulu dari Pak Munsiri atau dari Ibu. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Anang Asi Bapak Kepala Ibu Kepala SMK Negeri 1, Bapak-bapak, ibu-ibu kepala sekolah, prakor atau kepala tim saya hormati. Yang utama mari kita baca karena alhamdulillah sampai sekarang sudah masuk di kesehatan dan kita dapat mengikuti Zoom meeting pada kesempatan ini di sekitar kita. Jadi seperti yang Bapak Anang minta tadi, jadi ada beberapa harapan utama kepada Bapak Ibu kepala sekolah operator di SMK negeri maupun swasta khususnya di Muara Enim
sehubungan dengan kegiatan hari ini sudah kita terima undangannya, dan juga ini adalah kegiatan yang sifatnya harus kita selesaikan karena ini ada permintaan dari BPK, ya. Jadi oleh sebab itu saya mengharapkan ini supaya kita bisa mengikuti semuanya dengan baik, dan kemudian saya berharap kami juga memantau di WA. Saya harap untuk Bapak Ibu kepala sekolah, setiap apa yang diminta dari dinas provinsi, BTK dan lain-lainnya, setiap data yang diminta ini tolong ditangani secepatnya. Sehingga kalau kita sudah mengumpulkan, ini akan mempermudah pekerjaan daripada Bapak-Bapak yang di dinas provinsi untuk mengumpulkan data dan menindaklanjutinya. Kemudian Pak Anang, beberapa temuan yang kami laksanakan, yang kami dapatkan secara prinsip tidak ada. Kami mengetahui bahwa sekarang ini masih ada bias-bias dari pandemi corona ini. Oleh sebab itu kami belum semaksimal mungkin melaksanakannya. Tetapi yang sudah kami laksanakan sekarang, kami sudah mendatangi setiap sekolah-sekolah, terutama sudah melaksanakan supervisi kelas, walaupun belum secara menyeluruh, mulai dari Pali dan khususnya Muara ini. Kemudian beransur-ansur karena sudah mulai tatap muka sekarang ini, maka kami akan lebih artinya memantau lagi, akan lebih melaksanakan lagi, sehingga apa yang kita inginkan secara bersama-sama ini dapat terlaksana baik. Dan kemudian yang terpenting dan terakhir di sini bagaimana supaya komunikasi kita lancar antara kepala sekolah dengan guru TU dan bawahnya, kemudian dengan kami pengawas, dan utama lagi kepada dinas provinsi. Inilah harapan kami. Semoga kita dapat memaklumnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munsiri. Mohon diinformasikan kalau suaranya putus-putus atau kurang jelas. Mungkin nanti kami sedikit mengurangi noise di sini. Sementara suara yang tabrakan hanya suara kipas angin, Bu, ya. Kalau perlu kita matikan juga tidak apa-apa. Karena banyak yang dari Zoom ini, sudah 219. Jelas suaranya, alhamdulillah. Yang penting jelas. Kita akan langsung ke materi. Izin Bu Mis, kita mau lanjut aja langsung ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di layar. Ini adalah surat undangan dari kami, dan kami tindak lanjuti melalui format-format yang telah kami share di dalam grup. Dasar kami membuat ini adalah permintaan dari BPK melalui surat BPK tanggal 11 Oktober yang merupakan audit kinerja kedua. Nah, untuk audit kinerja ini saya coba cek Pak Tommy. Oh, tidak ada ya. Saya kemarin minta Pak Tommy dari BPK juga untuk hadir di dalam Zoom ini. Namun karena beliau sedang melakukan kunjungan ke sekolah, ke SMK Pemulutan, beliau belum bisa gabung di Zoom ini. Tapi coba saya WA dulu. Kalau beliau berkenan, nanti kita dengarkan arahan dari beliau. Pak Tommy, apakah bisa ikut Zoom? Oke, sementara kita lanjut dulu. Audit kinerja bukan audit keuangan, sehingga tidak, insya Allah dari audit BPK selama 2 bulan ini tidak akan ada temuan pengembalian dana. Namun yang ada adalah penilaian kinerja terhadap SMK negeri dan swasta yang ada di Sumsel, se-Sumatera Selatan. Audit kinerja ini nanti berkorelasi terhadap kebijakan yang akan diambil oleh pemangku kepentingan, baik di pusat, provinsi, maupun di kepala sekolah tentunya. Karena kebijakan terkait dengan SMK atau vokasi ini tidak hanya untuk negeri, juga untuk swasta. Apakah dari dana bosnya, apakah dari kegiatan diklatnya, apa BP, balai besarnya, dan sampai program-program yang ada di pusat. Dan ditindaklanjuti oleh bidang SMK di Provinsi Sumatera Selatan. Intinya di dalam audit ini yang diminta di bagian PTK-nya adalah peningkatan kualitas pendidikan vokasi. Nah, kita langsung diskusi saja, mungkin khususnya yang di ruangan ini kami perlu tatap muka karena perlu mendengar langsung meskipun hanya perwakilan.
untuk pemetaan atas guru normatif, adaptif, dan produktif. Nah, nih. Nomor 60 ya. Pemetaan. Pemetaan ini seharusnya gurunya tidak lagi normatif, adaptif, dan produktif ya Bu ya. Sudah berubah ya, benar nggak? Nomenklaturnya bukan lagi normatif, adaptif, dan produktif, benar nggak? Yang benar apa sekarang yang terbaru Pak? C1, C2. Nah ini masukan juga untuk BPK nanti. Mohon diinfokan C1 itu apa? C1 kelompok muatan. Muatan. C2. Pemecahannya antara C1, C2 sama C3 itu apa? Ini terkait dengan C1 dasar bidang keahlian. C2 dasar program keahlian. Kompetensi keahlian. Terus pelajaran yang seperti PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu masuknya kemana? Oh, ada lagi muatan nasional. Bukan CC-an. A ya. A berapa? Oh. Oke, saya kirim di dalam chat ini hasil diskusi kami di sini. Terbagi menjadi kelompok A muatan nasional, kelompok C, C1, C2, C3. Kelompok B muatan kewilayahan. Kewilayahan apa kebudayaan? Apa dia itu kewilayahan? Contohnya bahasa Inggris, seni budaya, dan PJOK. Oke. Muatan nasional ini contohnya B Indo dan kawan-kawan ya. Agama, TKN, BING, MTK, sejarah, terus 6 apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 6. Oke, kelompok C. Oh iya, ya. Ini nanti mungkin harus berubah nih analisa kita. Baik, itu saya kirim di chat langsung not tulisnya. Sementara yang kita minta saat ini adalah sesuai dengan permintaan BPK, normatif, adaptif, dan produktif. Nah, mari kita samakan persepsi. Apa itu normatif? Kalau yang lama. Normatif itu adalah agama, TKN, B Indo, BING, apa? Sejarah. Oh, yang 6 tadi ya? 2, 4, 5, satu lagi apa ya? MTK. Hah? Oh, ada yang adaptif di antara 6 tadi? Yang adaptif itu apa, Pak? MTK? Bahasa Inggris? Fisika? Kimia? B Indo, bahasa Indonesia normatif ya. Jadi adaptif itu matematika, bahasa Inggris, fisika, kimia, IPA. Itu aja. Adaptif ya. Sekarang produktif. Jelas yang sesuai dengan kompetensi ya. Jurusan ya. Ya. Yang diminta BPK adalah ini. Nah, saya kirim di chat lagi, Bapak Ibu. Terima kasih masukannya. Kita harus menyamakan persepsi ini. C3 kompetensi keahlian betul. Baik, Bapak Ibu di Zoom silahkan diperhatikan chatnya.
apabila ada yang ingin disampaikan, diketik aja di chatnya, biar tidak tabrakan suara dan menghemat waktu. Sekarang adaptif bahasa Inggris, matematika, IPA, fisika, kimia, IPS. Oke. Oh, IPS juga ada ya, SMK ya? Oh, iya, IPS ketinggalan, sorry. Sejarah masuk ke adaptif. Adaptif ya? Salah berarti ini. Agama, PKN, Indo, normatif 3 itulah. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita samakan persepsi ya, sesuai dengan di chat ini. Simdik adaptif juga loh. Kok Simdik adaptif? Iya, itu bukannya produktif. Sekarang adaptif. Oke, kalau kita masukkan di yang BPK kan mintanya nih normatif, adaptif, produktif. Jadi Simdik ini masuknya di mana? Produktif. Produktif ya? Oh, produktif ya, salah ya. Simdik masuknya produktif. Ini siapa nih? Mediriansyah, SMK apa? Ya. KKPI, tapi sekarang namanya Simdik. Jadi Simdik ini masuknya di ya C1. Kalau yang sekarang, kalau yang lama KKPI masuk di adaptif. Oh, bingung juga ya. Karena sekarang udah berubah ya, udah berubah. Jadi Simdik masuk ke digital, masuk ke C1 sekarang. Kalau sebelumnya ada adaptif. Tinggal mau pakai yang mana? Kita mau pakai yang mana nih? Kesepakatan dah. Sekarang ya udah di C1. Kita pakai yang sekarang aja lah ya. Iya, sekarang kalau berarti dia pakai yang lama banget. Berarti BPK itu pakai yang lama, formatnya itu bukan yang baru sekarang. Jadi pakai yang jadi kita pakai saya bingung. Kalau kita mau nurutin mereka ya dia masuk adaptif. Oh. Kalau mereka mau nurutin kita yang sekarang harusnya kan diupdate sekarang ya harusnya ya. Tapi kalau mau ngikutin sekarang namanya bukan ini kan, iya, C1, C2, C3. Tinggal itu. Kita ikutin mereka aja. Iyalah, ikuti permintaannya baik. Karena kita ngikuti permintaan mereka berarti sama dengan kakaptif. Oke. Saya edit lagi di chat nih, biar yang di Zoom juga mengikuti. Ada masukan juga ya, sip. Satu nomor nih, mas banyak nih. Ini baru bahas surat nih, belum bahas file sama Google Form nih. Masya Allah. Gini Pak Anang, kalau memang nanti sampai ini kita mau siap-siap peluru. Oh. Kira-kira pukul 12 ada apa ya? Ada. Selesai kok, kita selesaikan. Kalau nggak selesai, mau siap-siap peluru maksudnya. Sebelum jam 12 kita selesaikan. Yang kedua, data pemetaan atas kebutuhan guru SMK. Nah ini mudah nih. Apa yang kurang itu aja kan. Dan kita bagi dua, kalau sekolah negeri itu ada di honor itu ketika dia tidak ASN maka dianggap itu masih harus dipenuhi. Nah itu sudah ada di format. Kita lanjut. 62. Data perencanaan yang komprehensif dan berkelanjutan terhadap guru SMK atas peningkatan mutu atau peningkatan kompetensi. Data perencanaan ini dilakukan oleh pusat program dinas dan program sekolah. Itu sudah ada di Excel dan kami minta di Google Form. Bukti upaya melakukan peningkatan pendidikan dan vokasi. Buktinya melalui adanya diklat, adanya guru tamu, adanya guru magang, dan adanya link and match tadi, adanya MOU. Mungkin tidak lanjut dari MOU-nya, mohon Bapak Ibu nanti kabarkan di dalam file Excel maupun di Google Form-nya. MOU jangan hanya sebatas formalitas di atas kertas.
Apa tindak lanjutnya, apa hasil konkretnya, apakah guru kita belajar di sana, berapa lama, apakah guru tamu atau program. Kalau di swasta tuh biasanya ada bagian khusus untuk diklatnya, apakah itu dipindahkan di SMK sehingga langsung mencetak kader dari SMK, ada kelas-kelas industri mungkin. Nah, hal-hal yang kayak itu adalah bukti upaya meningkatkan pelatihan vokasi. Program kegiatan terkait kompetensi. Nah, ini mirip-mirip sama yang pucuk nih. Jadi saya agak bingung. Yang penting sudah kita akomodir melalui data. Nomor 65, kebijakan untuk mendorong pendidik vokasi memiliki sertifikat dan sertifikasi kompetensi. Apa dia nih? Sertifikasi kompetensi. LSP itu bukan? LSP bisa. Ya, bisa berbeda ya. Apa Pak John? Bisa melalui LSP. Iya. Iya, ada Iya. Iya, itu LSP itu tidak hanya ada di sekolah dan di BPPK ya, di industri juga banyak ya. P1 di sekolah, P2 di BPPK, P3 industri ya. Yang P2 tuh kita hanya ada di BLPT lah dulu namanya. Oh, dinas juga P2 ya. Halo Pak Awal. Perguruan tinggi juga ya, kedua ya. Oh, siap Pak. Sudah dapat linknya Pak ya? Alhamdulillah. Bisa gabung Pak ya dari Pak Tommy-nya? Oke, thank you. Nah, Pak Awal dan Pak Tommy dari BPK mau gabung. Kita kasih linknya dulu. Oh. Oh. Iya, 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 iya. LSP itu 3 tahun ya, 3 tahun ya, LSP 3 tahun. Masanya hanya 3 tahun, 3 tahun. Hah? Enggak, 3 tahun. Makanya beratnya situ, dananya itu. Kalau nggak diupdate terus. Oke, sambil kita nunggu Pak Awal join, saya ngajak-ngajak tapi nggak ngasih link. Ngomong aja, ayo gabung. Mana linknya? Ini sama PHP Pak ya, memberi harapan palsu. Ya. Lumayan ada 50. Iya, dia silakan. Iya. Silakan Bu, masuk Bu. Oh ya Allah. Ada ke 3 tahun Pak. Pak Awal bisa unmute Pak Awal? Kita kayaknya harus ngidupin nih kalau ada Pak Awalnya. Apa Bapak Ibu bisa dengar dari speaker ini? Kayaknya harus kita aktifkan. Pak Awal mohon di unmute mikrofonnya. Apa? Oh ya, siap. Oke, sambil menunggu Pak Awal unmute, kita coba lanjut dulu. Apa tadi Pak John untuk kekurangan guru ya? Kekurangan guru. Masalah klasik ini ya.
Silahkan di-unmute Pak Awal. Oh gitu. Oh gitu. Disable oleh host. Waduh. Coba saya allow dulu ya. Oke, coba Pak Awal sekarang Pak Awal. Saya suruh buka mic, tapi mic-nya saya kunci. Nah, itu dia. Disable oleh host. Itu PHP lagi. Memberi harapan palsu lagi. Sorry Pak Awal. Canda. Aduh nih Pak Anang. Dari tadi tidak ajak ngomong. Kita hidupin mic-nya di sini dulu. Nah, khusus Pak Awal dulu coba buka. Oke, Pak, ada Pak Tommy BPK, Pak Awal di sana. Cek. Cek 1, 2. Bisa panggil operatornya, Bu. Mana yang hidupin ini ya? Baik, Bapak Ibu, kemudian data-data yang lain rasanya sudah kita akomodir di dalam format kami. Praktisi IDUKA, ini kami sebutnya guru tamu, kemudian kebutuhannya juga sudah kami minta, kebijakan juga sudah kami minta ke Bapak Ibu, kebijakan apa yang dilakukan di sekolah, dan kebijakan apa yang Bapak Ibu ketahui tentang kebijakan nasional maupun kebijakan dinas. Nah, bukti memfasilitasinya sementara kami hanya bisa menyampaikan diklat yang dilakukan oleh BP Balai Besar dan diklat-diklat oleh dinas. Monitoring evaluasi belum kami lakukan. Pemagangan guru juga selama ini mungkin bidang PTK belum banyak terlibat, khususnya PTK SMK. Kita mulai dari pendataan, mungkin nanti ada tindak lanjut lebih konkret dari poin-poin yang disampaikan oleh BPK. Itu gambaran besar yang ada di seksi PTK SMK terkait permintaan data PTK. Nah, mungkin di sini Pak Awal mau menyampaikan apakah terkait dengan yang ada di bidang SMK ini sangat banyak nih. Mungkin ada stressing tertentu, sekalian Pak Awal boleh silahkan menyampaikan apa yang ingin disampaikan, atau ada Pak Tommy dari BPK atau yang lain mohon untuk memberikan stressing ke kami supaya apa tuh melalui WA, ya. Silahkan Pak Awal bisa bicara, saya stop share. Bisa, sudah kedengaran suaranya. Halo Pak Awal? Atau memang HP? Oke. Pak Nazarudin. Saya mungkin pakai HP-nya Pak Nazarudin ya. Halo Pak Ana? Oke, transfer kayaknya ya. Baik, Bapak Ibu peserta rapat, saya saat ini berada di SMK Kabupaten Banyuasin, juga dalam rangka mendampingi BPK melakukan audit yang sama seperti yang kita rapatkan pada pagi hari ini. Nah, tadi karena tidak mengikuti dari awal, tapi saya masih bisa menangkap substansinya. Jadi pemeriksaan BPK ini ada 73 dokumen diminta. Setelah kita mapping dokumen itu, ada yang menjadi tupoksi bidang SMK, ada yang menjadi tupoksi bidang PTK, dan ada juga yang menjadi tupoksinya BLPT, sekarang BPPK. Nah, terkait dengan yang disampaikan Pak Anang tadi, kita bagi lagi, ada yang bersifat regulatif, atau kebijakan, apa bentuk kebijakan Dinas Pendidikan dalam rangka mendukung vokasi. Kemudian ada yang bersifat teknis, mungkin kalau yang teknis lebih banyak di sekolah. Misalnya yang diminta Pak Anang tadi, terkait dengan pengiriman guru magang ke industri.
atau ada guru industri yang datang ke sekolah. Nah, dalam konteks itu, barangkali ada Bapak Ibu yang langsung bekerja sama dengan industri, menerima kedatangan guru tamu di sekolah masing-masing, atau sebaliknya, Bapak Ibu mengirimkan guru-guru mata pelajaran kita yang magang ke industri. Nah, data ini yang kami minta, tolong dikirimkan ke bidang PTK, nanti dihimpun. Baru kemudian nanti Pak Anang melaporkannya kepada BPK. Misalnya jumlah keseluruhan guru vokasi di Sumatera Selatan yang telah magang atau sedang mengikuti magang di industri jumlah sekian orang dengan uraian per mata pelajaran atau per apa ya benar mata pelajaran ya kalau yang guru produktif tadi. Kemudian yang berikutnya adalah jika ada guru industri yang datang ke sekolah Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu belum sempat melaporkannya kepada Dinas Pendidikan, saya kira inilah momen yang paling tepat untuk menyampaikannya kepada Pak Anang. Supaya nanti Pak Anang tahu bahwa di seluruh Sumatera Selatan ada sekian ratus atau sekian ribu guru industri yang pernah datang ke sekolah. Nah, dokumen pendukungnya adalah daftar hadir yang bersangkutan selama mengajar di sekolah, lalu kemudian mungkin undangannya, lalu kemudian ada dokumen-dokumennya. Bagus kalau memang masuk ke dalam mata pelajaran, meskipun itu bersifat tentatif, tidak bersifat permanen. Nah, dukungan-dukungan dokumen yang secara teknis ini tentu saja tidak ada di bidang PTK, juga di bidang SMK. Jadi Bapak Ibu tadi yang sudah diuraikan Pak Anang sudah cukup jelas. Tetapi jika Bapak Ibu memang masih mengalami kesulitan untuk mengerti maksud permintaan data itu, kita bisa diskusi baik melalui grup ini atau melalui Japri secara langsung. Nah, kaitannya dengan tugas bidang SMK, dapat saya yang pertama adalah data tentang LSP. Kemarin kami sudah kumpulkan lebih kurang 19 ya, 19 LSP yang masih bermasalah, sudah keluar sertifikatnya tapi belum terdaftar di websitenya BNSP. Terima kasih kepada teman-teman. Total kita punya 36 LSP saat ini, dan alhamdulillah, oke, stop di situ mungkin Pak Anang, slide-nya. Baik. Nah, alhamdulillah artinya LSP kita benar-benar sudah terdaftar dan datanya sama dengan di websitenya BNSP, Bapak Ibu. Selama ini kadang-kadang sekolah ada yang tidak melaporkan kepada Dinas Pendidikan terkait kendala yang dialami. Misalnya sekolah kesulitan mengentry data LSP ke websitenya BNSP. Nah, kemarin kita fasilitasi, alhamdulillah itu sudah masuk semua, kecuali Prabu Muli ya. SMK Negeri 1 Prabu Muli masih ada utang dengan BNSP terkait dengan soal tes untuk asesi. Nah, lalu kemudian yang berikutnya Juknis ya, di sini nomor 9 Pak Anang, nomor 9 ada Juknis kerjasama MOU antara IDUKA dengan SMK atau dinas terkait. Jika Bapak Ibu ada MOU dengan IDUKA, belum Bapak Ibu laporkan, nah mohon dengan sangat segera laporkan ke Dinas Pendidikan fotokopi MOU. Bisa di-share saja lewat WA mungkin ya. Tuh. Kemudian terkait data valid kelulusan, kami kemarin mengambil data ini dari penerima ijazah. Menurut pemahaman kami, anak-anak yang menerima ijazah tahun ini pasti lulus. Nah, tetapi apabila ada perbedaan data, ya kami mohon segera dilaporkan kepada kami. Sebab BPK sudah mengingatkan kita, kemarin sempat terjadi perbedaan data tentang angka kelulusan. Ya. Oleh karena itu, jika memang ada perbedaan data, mohon segera informasikan kepada kami. Kemudian yang berikutnya, nomor 11 itu wilayahnya sekretariat, ya, bukan wilayahnya sekolah. Kemudian yang berikutnya, panduan pedoman juga wilayah kami, bukan wilayah sekolah. Dokumen target dan capaian pembentukan satuan pendidikan vokasi itu juga bukan wilayah Bapak Ibu. Kemudian data satuan pendidikan vokasi yang telah memiliki unit produksi. Nah, Bapak Ibu, untuk pertanyaan nomor 15 ini,
kami kesulitan karena tidak semua SMK negeri dan swasta melaporkan bahwa mereka punya teaching factory atau mereka melaksanakan program TEPA. Saya perlu meluruskan dulu, ada perbedaan mendasar antara unit produksi dan teaching factory. Unit produksi belum tentu teaching factory, tapi teaching factory pasti unit produksi. Sebagai contoh, saya ingin mencontohkan SMK Negeri Sumatera Selatan, dia punya unit produksi welding, pengelasan. Banyak produk-produk yang sudah dihasilkan oleh unit produksi di SMK Negeri Sumatera Selatan. Tetapi perlu Bapak Ibu ketahui, unit produksi di bengkelnya SMK Negeri Sumatera Selatan itu tidak bisa menjadi TEPA. Karena di sana tidak ada jurusan welding atau pengelasan. Nah, ini harus Bapak Ibu luruskan kalau nanti tim BPK datang ke sekolah Bapak Ibu. Jadi perlu diketahui, tidak sama antara unit produksi dengan teaching factory. Teaching factory itu apabila dalam proses pembuatan sebuah produk itu masuk ke dalam pembelajaran. Ya, ada job sheet-nya, lalu kemudian ada durasi waktunya, ada metodologinya dan seterusnya. Intinya dia masuk kurikulum. Itu disebut dengan teaching factory. Nah, mohon dengan kepada Bapak Ibu semua, ternyata ada perbedaan data yang kami miliki. Kok agak hilang sinyal? Cek 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, Pak Awal kayaknya suaranya hilang deh. Lenyap. Tanpa jejak. Mohon maaf Pak Awal, mungkin di sana sinyalnya agak hilang Pak Awal. Jadi di Banyuasin. Kalau ini dia pakai punya Pak Nazaridun ini. Tadi sih rencananya ke Pemulutan. Pak Anang, halo? Nah, Pak Awal lanjut. Pak Anang? Pak Anang bisa dengar Pak Anang? Bagus, Oke, sip. Baik. Saya lanjut kembali. Nah, terkait dengan tadi data teaching factory atau data unit produksi, mohon kepada Bapak Ibu segera mengumpulkan data kalau Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu ada unit produksi atau teaching factory, ya. Nah, biarlah nanti kami yang mengklasifikasikan apakah itu masuk factory atau masuk kepada unit produksi. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah kalau Bapak Ibu sudah memiliki kerjasama dengan industri, ya, mohon kepada kami disampaikan kerjasama Bapak Ibu itu berada di level mana. Yang paling sederhana kerjasama dengan IDUKA itu adalah pemagangan. Nah, di level berikutnya ada pengiriman guru industri datang ke sekolah Bapak Ibu, kemudian ada sekolah Bapak Ibu yang dikirim ke industri untuk magang, kemudian ada sertifikasi kompetensi oleh industri, yang terakhir adalah komitmen industri untuk menerima lulusan kita. Nah, levelnya harus tahu itu ya, Bu ya. Kemudian yang berikutnya, laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan teaching factory. Nah, ini menjadi PR besar kami karena memang selama ini kita belum pernah melakukan evaluasi terhadap teaching factory dan unit produksi yang ada di sekolah Bapak Ibu.
Apakah berjalan sebagai mestinya atau ada kendala sehingga itu tidak bisa berjalan. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak Ibu kami mohon dengan sangat, kalau Bapak Ibu mengalami kendala dalam melaksanakan program Teaching Factory atau mengoperasionalkan unit produksi. Ya, permasalahan klasiknya adalah kita terjegal dengan aturan pendapatan negara bukan pajak. Nah, ya, pendapatan negara bukan pajak ini undang-undang yang mengatur. Adanya di Kementerian Keuangan. Sehingga ini membuat Teaching Factory dan unit produksi kita sulit. Karena skemanya adalah yang dihasilkan oleh unit produksi atau TEPA yang menggunakan sarana dan prasarana yang bersumber dari APBD dan APBN, maka harus disetor terlebih dahulu kepada negara, ke kas daerah atau ke kas negara. Lalu kemudian dikembalikan kepada sekolah yang bersangkutan dalam bentuk program di tahun depan. Nah, ini tentu saja sulit karena operasional Teaching Factory dan operasional unit produksi itu kadang-kadang bukan hanya bulanan, mingguan, bahkan harian. Semisal ada aula yang digunakan untuk event tertentu, pernikahan misalnya. Kita sewakan gedung itu, kan kalau selesai orang bubar kita kan mau bayar tukang sapu, mau bayar catering, mau bayar mamang orgennya gitu ya. Karena kalau duitnya masuk ke kas daerah, pakai apa kita membayarnya? Ini kesulitannya. Nah, tetapi terlepas dari itu, misalnya kita sampaikan kepada kami, sehingga kami bisa memakan soal itu. Kalau proses kami mapping, nanti kami akan putuskan apakah harus ada regulasi pemerintah. Artinya ada kebijakan gubernur dalam hal ini. Oke, nah lalu kemudian yang berikutnya soal rapot mutu. Saya loncat-loncat saja karena ini yang ditanyakan BPK. Rapot mutu ini ada dua versi. Yang lama ini dikelola oleh LPMP. Tetapi 1 tahun terakhir LPMP tidak merilis rapot mutu. Nah, rapot mutu ini sekarang dikendalikan oleh balai-balai besar yang ada di beberapa daerah, tergantung dengan program keahlian masing-masing. Sebagai contoh, untuk sekolah-sekolah yang teknik, ya, yang teknologi, itu mengacu kepada balai besar P4TK yang ada di Medan, yang namanya sekarang sudah berubah, jadi BBPV-MPV, ya, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi untuk listrik dan bangunan. Nah, seperti itu. Nah, tetapi BPK menemukan, ya, ada sekolah yang masih mengisi data di LPMP. Padahal menurut LPMP mereka tidak merilis lagi data ini per 2019 terakhir. 2020 itu tidak ada yang entry data di LPMP. Nah, kami minta klarifikasi ini. Kalau memang Bapak Ibu memang masih ada yang mengentry, mengisi data di raport mutu produk LPMP, tolong laporkan kepada kami. Sehingga ada raport mutu di situ. Pak Anang mungkin itu dulu. Nanti jika ada yang ditanyakan terkait dengan MK, kita bisa diskusi. Lanjut Pak Anang. Baik. Terima kasih Pak Lang. Kami izin lanjut. Ya. Terima kasih Pak Wal. Udah. Mungkin nanti kalau ada dari Pak Tommy atau tim BPK yang ingin menyampaikan stressing atau arahan, mohon kami diinformasikan agar beliau diberi kesempatan untuk berbicara di forum Zoom ini. Sementara saya akan coba lanjut lagi. Share screen.
yang ini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa baca, pelajari lagi, dipesankan oleh jika ada pertanyaan terkait dengan yang ada di dalam surat permintaan BPK dapat menghubungi kami. Dapat menghubungi saya jika terkait PTK atau Pak Awal untuk yang terkait dengan bidang SMK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas, kami juga membagi tugas dan bidang PTK dapat bagian nomor 60 sampai 73. Nah, dari pembagian tugas itu kami coba membuat file Excel. Nah, inilah isi dari file Excel. Silahkan nanti jika ada pertanyaan, Bapak Ibu diminta mengisi di dalam file Excel yang telah kita share file Excel-nya. Jadi jangan ketik ulang ya. Gunakan format file Excel yang telah kami share. Data-data umum ini diisi saja nama kabupaten kotanya, NPSN, nama sekolah lama, kepala sekolah, pendidikan terakhir. Clear ya, tidak ada pertanyaan bagi yang ini. Jika ada pertanyaan silahkan di chat Bapak Ibu yang ada di Zoom dan yang ada di tatap muka silahkan langsung saja. Oke, ini ada masukan dipercepat LUD-nya Pak Awal. Solusinya. Ini kalau sudah ada SMK yang BLUD, kami dinas kegiatannya di hotel-hotel SMK aja. Tidak usah lagi di hotel Ornado Dipa ya. Kita kan bisa bayar di situ. Pak Anang. Dan saya ingin merespon yang tadi yang belum dipercepat ya. Silakan jika ada pertanyaan yang di atas, rasanya tidak ada. Ini apakah data guru Satmikal Induk saya? Oh ya, terkait dengan Dapodik, data yang diminta di sini adalah data di sekolah induk dan data yang tidak ada di Dapodik. Artinya data kondisi realnya. Namun untuk beberapa guru ketika sudah terpenuhi jam mengajarnya, maka kita kan tidak butuh guru lagi, Pak Mensiri. Ya, misalnya ada guru sekolah lain yang menambah jam di kita kan, kita kan tidak perlu nambah guru jika mapel itu tercukupi kan. Kita bisa anggap bahwa mapel itu sudah ada gurunya. Nah ini saya sebenarnya agak bingung nih. Kalau kita serta-merta mengambil dari Dapodik yang statusnya hanya induk saja, nantinya yang kurang Pak. Guru itu jadinya banyak yang kurang. Nah, namun kalau kita lihat kondisi real sebenarnya, berapa sih guru yang betul-betul mengajar kalau kita mintanya data di bagian kebutuhan guru. Nah, di sini kan ada bagian kedua yaitu kebutuhan guru per mapel. Nah, bagian kedua itu berarti guru-guru yang memang mengajar di sekolah kita. Kita tidak melihat apakah dia induknya di kita atau induknya di sekolah lain atau dia belum masuk Dapodik. Mungkin ada di antara guru-guru yang belum masuk Dapodik ya Bu ya. Ada kan? Tapi ketika dia sudah mencukupi jam mengajar di mapel kita, baik itu namanya normatif, adaptif, produktif maupun namanya A, B, C, artinya kekurangan ini betul-betul kekurangan kondisi real terhadap yang ada. Jadi mapel sesuai Dapodik butuhnya itu berapa? Guru yang ASN kalau di swasta mungkin kalau ada yang diperbantukan, tapi kalau tidak ada diisi 0. Guru yang non ASN-nya berapa, baik yang di sekolah induk maupun yang belum ada di Dapodik, itu yang realnya mengajar. Dan kekurangan dari itu jika masih ada. Dan nanti kita bisa ambil kekurangan ini 2 versi. Kekurangan guru itu bisa jadi adalah guru non-ASN dianggap adalah kekurangan guru karena pemerintah pusat hanya melihat guru itu ASN. Yang non-ASN ini sementara masih dianggap sebagai guru pengganti atau guru honorer yang sifatnya sementara. Meskipun ke depannya harus dipikirkan juga nasibnya. Namun secara aturan di pusat, yang betul-betul menjadi fokus mereka adalah pemenuhan kebutuhan guru yang ASN. Bisa jadi nanti non-ASN ini apakah terkait dengan kebijakan kuota dari P3K untuk tahun-tahun berikutnya mungkin. Terkait formasi dan seterusnya. Jadi mohon diisi data sebenarnya saja. Jadi ketika sudah ada semua, maka kekurangan ini mungkin kita bisa minimalisir.
bahwa ada kekurangan tapi sudah ditutupin. Ditutupi dari guru pengganti maupun ditutupi dari guru dari sekolah lain yang di sekolah kita. Nah, ini nanti datanya akan berbeda dengan data Dapodik. Kami punya data Dapodik, namun data Dapodik itu hanya membaca dia induk non-induk yang ada di sekolah kita. Yang tidak ada di Dapodik belum terbaca sama dia. Nah, ini ada pertanyaan Pak Mujiono. Data yang dipakai apakah data pada hari ini? Karena ada beberapa sekolah menyampaikan bahwa gurunya ada yang belum lulus P3K, namun tidak ditempatkan di sekolah yang mereka mengajar sekarang. Jadi data yang dipakai yang terupdate aja Pak per hari ini. Kalau ada yang sudah lulus P3K pun itu dimasukkanlah di dalam kategori guru ASN. Di sini kan ada ASN. ASN itu berarti guru PNS dan P3K. Meskipun belum ada SK-nya, tapi kita insya Allah mudah-mudahan ketika dia sudah dinyatakan lulus, apalagi dia di sekolah yang bersangkutan, maka mudah-mudahan tidak ada permasalahan di kemudian hari. Jadi kalau guru BK masuk kemana? Adaptif apa normatif? BK. Tersendiri ya guru BK itu ya? Tersendiri, Pak. Nggak bisa tersendiri, hanya 3 macam ini. Yang diminta hanya 3 macam. Nggak masuk dalam ini, Pak. Dekati rasanya adaptif ya. Struktur kurikulum. Adaptif kan Mbak ya? Sepakat adaptif ya? Sementara adaptif aja lah. Daripada kita banyak bingung. Normatif. Normatif, Pak. Kelompok Normatif, A. Pak. Normatif kelompoknya. Ini khusus masuk kelompok A, Pak. BK itu normatif, Pak. Memperoleh biaya daring ini hanya untuk yang di negeri, mohon maaf, yang swastanya belum kita akomodir untuk biaya daring. Jadi biaya daring ini maksudnya biaya penunjang pembelajaran daring yang diberikan kepada guru non-ASN di sekolah negeri bagi yang memenuhi persyaratan tertentu. Nah, berapa yang guru yang memperoleh biaya daring di sekolahnya? Misalnya dari 40 guru honorer atau non-ASN-nya yang dapatnya 30, diisi aja angkanya 30. Guru sebaiknya ke guru normatif atau kelompok A? Guru sebaiknya ke guru normatif atau kelompok A? Pak Haryanto, kurang jelas pertanyaannya Pak. Coba mungkin guru BK tadi Pak maksudnya Pak. Guru BK tadi mungkin maksudnya. Di sini juga tuh ada notifikasi guru BK. Kita minta ini tolong nanti diisi sesuai dengan format Excel-nya. Mulai dari kepala sekolah tadi, data guru PNS-nya, non-ASN-nya, P3K-nya, kebutuhan gurunya, tenaga kependidikan ini artinya selain guru, harusnya pengawas masuk di sini ya, tenaga kependidikan. Ya. Pengawas SMK kita berapa? 34. Pengawas bukan di sekolah, Pak. 3334 ya. Guru tamu yang tadi dijelaskan, guru yang dari Iduka ya. Kemudian instruktur ini kalau saya diskusi dengan beberapa kepala sekolah adalah bisa dari pengawas, dari dinas atau dari yang lain, instruktur untuk bisa untuk instruktur kepada guru-guru maupun instruktur untuk kegiatan-kegiatan kepada peserta didik. Nah, dari data-data guru itu kita minta penjabarannya. Oh, ada ya? Nomor berapa? Oh, iya. Kemudian kita minta penjabarannya di sini pendidikannya S1, S2. Di dalam online-nya saya tambahin S3. Siapa tahu ada guru yang S3. Kita akomodir di online saja. Formatnya biarkanlah ini. Yang belum S1 berapa, yang punya sertifikat pendidik, maksudnya yang sertifikat dari PPG itu ya. Bukan sertifikat kompetensi ya, harusnya ada sertifikat kompetensi lagi ya. Iya kan? Mungkin kita akomodir sertifikat kompetensi di poin 11.
Ketika dia sudah diklat kan dia punya Ya sertifikat Pak, kalau kompetensi, untuk kan? guru produktif Pak. Anggap begitu. Nah, ijazah dan mapel yang di Ampul linear, ijazah dengan sertifikat pendidik linear, sertifikat dan mapel juga di online tambahkan harus punya data mana yang linear, mana yang tidak. Berapa yang dapat dana sertifikasi, berapa jumlah guru per kelompok tadi, berapa guru yang pernah magang ke IDUKA, berapa guru penggerak, calon yang sedang diklat, dan yang berminat. Nah, ini untuk kebijakan kita ke depannya. Dan yang punya NUPTK, harusnya kalau PNS semua punya NUPTK ya. Namun di sini kan gabungan nih. Bisa di sini ditulis yang berarti yang non ASN-nya yang belum punya NUPTK berapa? Kenapa kami butuh data guru-guru yang belum punya NUPTK, tapi di sini yang diminta yang punya NUPTK. Nanti yang tidak punya NUPTK ini kita bisa telusuri permasalahannya, apakah SK Kadis, apakah hal-hal lain, itu harus segera diberikan solusi. Nah, yang tidak guru non ASN yang belum memiliki SK Kadis ada berapa? Di sini kita minta lebih detail, dan kesejahteraannya juga kita minta datanya. Artinya gaji bulanan itu gaji rutin dia, gaji pokok dia ya. Kalau dia tambahan-tambahan, kalau dia lembur atau lain-lain, rasanya tidak perlu kita masukkan ya. Gaji pokok aja lah ya. Sepakat ya, gaji bulanan, honor bulanan ini gaji pokok. Kalau PNS mungkin sesuai golongan ya. Kalau golongan 3, gajinya 3.200.000 mungkin. Kalau golongan 4, gajinya 4,5 juta dan seterusnya. Nah. Izin Pak, ini kan guru non ASN Pak. Kok itu sifatnya adalah sementara, belum tentu berkelanjutan. Tergantung kebijakan pimpinan. Kemudian kita minta juga untuk guru honorer atau non ASN ini pembagian berdasarkan jumlah jam. Kita mau lihat dari segi jumlah JJM-nya kita minta dibagi antara 12 jam, 24 jam, dan di bawah dan di atas 12 jam, dan di atas 24 jam. Artinya kita mau merancang kebijakan ke depan, apakah jumlah jam ini berkorelasi dengan insentif guru berdasarkan masa kerja dan jumlah jam atau hal-hal lainnya. Ini untuk perancangan kebijakan kami, jadi mohon disampaikan. Yang swasta pun demikian. Kita akan lihat antara jumlah siswa dengan kondisi gurunya dengan jumlah jamnya, siapa tahu pemerintah provinsi bisa mengintervensi dalam arti memberikan dukungan yang konkret terhadap pelaksanaan pendidikan di SMK swasta juga. Makanya kita minta negeri dan swasta. Pak Anang, instruksi bentar Pak Anang, masalah gaji tadi Pak Anang. Dan diklat yang pernah diikuti, di sini ada diklat. Diklat apa yang pernah diikuti oleh guru? Silahkan ditulis nama PTK-nya, statusnya, apakah ASN, apa PNS, PPK, P3K, atau nama diklat yang pernah diikuti, waktu dan penyelenggaranya. Data tenaga kependudukan ini artinya data selain guru ya. Kalau ada jabatan lain selain 1 sampai 5 ini silahkan dilanjutkan saja ke bawah. Nanti kami akan gabungkan. Program kegiatan sekolah yang mendukung PTK vokasi silahkan diisi. Dan yang ini ada program kegiatan dinas yang Bapak Ibu kira-kira rasakan, apa yang Bapak Ibu ketahui, yang kira-kira berkaitan dengan peningkatan mutu PTK. Nanti kan dari setiap karena siapa tahu 4 tahun atau 1 tahun ini baik saya iya, udah apa? Kemudian program dan kegiatan dari pusat yang Bapak Ibu pernah ikuti. Misalnya ada di antara kita Bu Misniati pernah ikut diklat kepala sekolah dari Bispar. Misalnya ada juga pengawas yang pernah ikut atau laboran TU dan guru vokasi yang pernah ikut kegiatan dari pusat. Atau kegiatan lomba, kegiatan inovasi, kegiatan apapun itu silahkan, termasuk LKS mungkin Bu, termasuk enggak ya?
Bapak Ibu, kegiatan-kegiatan itu dari pusat ya, LKS nih. Yang sekarang sedang ada ya, LKS. Itu ditulis saja semuanya. Jadi kita punya gambaran utuh bahwa inilah kegiatan yang ada di SMK, baik itu dari pusat, dari dinas, maupun dari sekolah. Sebenarnya kami pinginnya sampai kegiatan-kegiatan detail sih. Kegiatan-kegiatan peritilan itu juga dilaporkan oleh kepala sekolah. Misal kami sudah menyiapkan aplikasi, nanti kepala sekolah itu login pakai nomor HP-nya. Kepala sekolah itu melaporkan apa saja kegiatan yang dilakukan sekolah itu yang berhubungan dengan selain dari internal sekolah, berhubungan dengan eksternal. Mulai dari berhubungan dengan pengawas, ada pengawas supervisi, kepala sekolah lapor di aplikasi itu. Dinas ada yang monef, dinas ada yang sosialisasi, dinas ada yang BIMTEK dan segala macam, laporkan semuanya dari manapun. Dari sekitaran kita, mungkin dari dinas kabupaten atau dari Polres atau dari kejaksaan, ada jaksa masuk sekolah, inputkan di situ. Jadi kami tahu, oh ini ternyata kegiatan-kegiatan yang harus dihandle oleh kepala sekolah. Dan kami bisa mengantisipasi jika ada tabrakan-tabrakan kegiatan. Kedepannya Pak Kadis juga tentunya sangat butuh data ini. Karena Pak Kadis juga pengen tahu sejauh mana peran aktif dari tim dari beliau, yaitu kami-kami ini, untuk mengurusi Bapak Ibu di sekolah ini. Dalam hal mengurusinya itu yang memiliki manfaat tujuan yang konkret dan jelas. Nanti kan di situ kelihatan, wah kegiatan ini cuma buat gini-gini aja, kayaknya nggak terlalu berdampak nyata gitu. Kedepannya mungkin beliau bisa intervensi untuk dari segi anggaran dan sebagainya, memberi masukan Ibu ya. Nah kegiatan ini perlu nih, ini sebaiknya diperbanyak kegiatannya seperti ini. Nah Pak Kadis belum punya data secara utuh, masih sebatas dari laporan para kabid secara lisan, laporan para kasih secara lisan. Tapi kalau semuanya by data, semua kepala sekolah melaporkan kegiatan apapun, sekecil apapun yang berhubungan dengan hal-hal yang di luar sekolah. Bahkan kalau perlu kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah tapi mengundang dari yang lain. Baik itu narasumber dari pengawas, LPMP, dari pusat, atau dari guru tamu, dari IDUKA, dan lain sebagainya. Sehingga ketahuan, oh ini toh kegiatan sekolah sibuk. Nanti ketika Pak Kadis berhadapan dengan masyarakat, dengan DPR, dengan yang lain, beliau bisa menjelaskan bahwa sekolah itu bukan hanya sebatas formalitas, tapi betul-betul kegiatannya real. Nah, itu yang kita minta. Dan usulan terakhir, usulan program apa yang menurut Bapak Ibu yang harus dilakukan oleh pusat dan oleh kami di dinas, atau yang direncanakan sekolah ke depan itu, mau ngapain sih sekolah ini, mau dibawa kemana sih SMK ini gitu loh. Apakah kita hanya menerima saja dari pusat dan dari dinas, atau kita ada terobosan out of the box tapi memang berdampak nyata dan bermanfaat, tentunya harus yang positif. Itu yang diharapkan oleh Bapak Gubernur dalam rangka peningkatan mutu pendidikan khususnya vokasi ini. Nah ini ada prestasi dan inovasi. Kita ingin menjaring, mengumpulkan, kami yakin di Sumsel ini banyak sekali orang-orang pinter, orang-orang hebat, tapi banyak yang masih tenggelam. Nah, banyak yang malu-malu. Malu-malu kucing ya. Asalkan tidak malu-maluin, enggak apa-apa. Atau orang kan kalau malu bertanya sesat di jalan, banyak bertanya malu-malu. Asmun ya. Nah, kita mau cari nih, mana sih mutiara-mutiara terpendam ini? Nah, biasanya yang kadang yang nyaring itu belum tentu berkualitas itulah. Ya dapat. Kadang yang diam-diam tuh justru diam-diam ubi berisi. Banyak yang pakai ilmu padi merunduk di sini nih. Oh wong ini hebat, cak Ida baik, cak diam. Setelah ditelusuri background-nya, punya sertifikat pengawas tahunnya, punya kompetensi ini, sudah jadi instruktur nasional, sering dipanggil ke kementerian. Tahu gini, nggak usah jauh-jauh narasumber, dia baik. Kita nerbangkan dari Jakarta sana. Nah ini yang nak kami cari. Karena di antara Bapak Ibu nanti juga ada guru penggerak, bisa jadi itulah yang akan menjadi tim support kami dalam hal instruktur maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Dari kita untuk kita telah. Nah, bagaimana mencari mutiara terpendam ini, Bapak Ibu silahkan tunjukkan di dalam prestasi atau inovasi, termasuk kepala sekolah.
karena guru adalah bagian kepala sekolah. Bahkan di online-nya kami pisahkan kepala sekolah khusus apa inovasi yang dilakukan terkait dengan tugas atau jabatan amanahnya sebagai kepala sekolah. Ide yang belum direalisasikan. Nah, ini kita hanya minta data-data berupa buah pemikiran, ide, gagasan. Kalau Pak Kadis itu sering mengatakan 4G, zaman 4G sekarang nih. Ya. sering nian. Walaupun di Cina tuh sudah ada 5G, 5G, tapi kita masih 4G. Nggak tahu di sini 4G apa 3G? 4G sudah ya? Atau masih GSM? Geser sedikit mati. G pertama gagasan. Nah, itu yang kita minta di dalam tabel ini. Bagaimana G itu menjadi gerakan, G kedua itu ada di tabel yang tadi yang sudah direalisasikan dan apa yang di YouTube-kan, divideokan baik di Google Drive maupun di YouTube. G ketiga gaul, sejauh mana MOU yang dilaksanakan secara real, kegiatan-kegiatan, hasil-hasil dari peserta didik yang berhasil berwirausaha, berhasil bekerja, intinya menekan angka pengangguran. Dan gila tadi, mudah-mudahan hal-hal yang positif, yang spektakuler dan berdampak, merupakan terobosan letupan-letupan besar, itu kata Pak Gub. Beliau menunggu jangan hanya sekedar letupan-letupan kecil yang sifatnya ecek-ecek, sifatnya seremonial, sifatnya ya sekedar basa-basi lah bahasa kita. Yang konkret dong, mana hasil nyatanya, mana yang berdampak ekonomi masyarakat, mana yang mengurangi angka kemiskinan, mengurangi pengangguran, mesejahterakan rakyat secara real langsung itu. Nah, misalnya SMK ini bisa ini, ayo unit produksinya langsung, ayo mana hasil jualannya, mana orang tua wali yang sudah berubah nasibnya dari hasil inovasi atau kegiatan di SMK. Nah, itu yang diharapkan Pak Gubernur. Duh, menges. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau ditanya terkait file Excel ini sambil saya review sedikit. Excel ini saya stop share dan saya buka file Excel aslinya. Masih ada Pak Awal ya? Awal mungkin. Halo, assalamualaikum Pak Anang. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, halo. Halo, assalamualaikum Pak Anang. Lanjut Pak. Hilang suaranya Pak Anang. Ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Pak Anang. Yang pertama, pengisian data guru P3K. Apakah guru yang baru lulus itu masuk atau tidak untuk formasi P3K? Ya, yang kedua, ada guru P3K yang masuk. Halo? Halo? Yang kedua, tentang guru yang mengajar teknik komputer dan jaringan, tetapi ijazahnya teknologi pendidikan. Jadi SPD. Dulu di permen dahulu masuk, tetapi di permen terbaru tidak masuk lagi. Bagaimana nasib dan kelanjutannya? Tolong solusinya. Tolong solusinya. Itu saja dari kami dari SMK Negeri 1 Tanjung Batu. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya jawab yang pertama dulu. Tadi dijelaskan bahwa P3K yang baru dimasukkan saja karena kita berikan BPK ini 2 versi data. Yang pertama data dari Dapodik sudah saya olah dari Pak Wantoro. Saya sudah punya data by name, by address seluruh guru. Nanti saya butuh data empiris, yaitu data real yang ada di sekolah, termasuk P3K yang baru lulus. Itu dianggap aja dia sudah ASN. Nah, sehingga membantu BPK untuk terkait dengan P3K ini mana-mana yang kurang, formasi dan kebutuhannya seperti disampaikan Pak John tadi banyak yang uzur, itu lebih tepat sasaran. Kalau P3K yang lulus belum kita anggap P3K, nanti justru bias lagi data kebutuhan P3K-nya. Itu sementara pertimbangan kami. Nah, yang kedua saya tidak ngerti, yang TKJ ke SPD itu maksudnya mana?
Apakah dulu dia ijazahnya SPD ngajar TKJ, sekarang nggak boleh lagi? Coba membantu. Gini Pak, dia dulu di teknologi komputer dan jaringan untuk ijazah yang linear itu masuk di TKJ, Sarjana Teknologi Pendidikan, masuk di teknik komputer dan jaringan. Tetapi untuk sekarang tidak bisa lagi Pak masuk, terbentur dengan permen sekarang. Di permen sekarang nggak boleh ya? Ya tidak boleh. Dia selinier dengan seni budaya. Oh, TKJ itu? Ya, yang teknologi pendidikan Pak. Teknologi pendidikan kok malah ke? Kalau dulu di aneh. Iya benar Pak. Iya Pak, liniernya Pak, permen Iya, sekarang. Solusinya malah apa jadi? Aneh. Masuk dulu ya. Masuk dulu sampai beraya. Ini bahasanya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Berarti untuk TKJ teknologi pendidikan masuk ke dalam rumpun seni budaya. Ya. Itu P3K-nya. Iya, benar Pak. Yang ada silakan diikuti dulu, dan di Dapodika terpaksa harus dikasih jamnya seni budaya dulu atau di jam Bilang Pak, ya, nanti suaranya Pak. Suara Pak. Kita nunggu ya, nunggu kebijakan ya. Bapak Ibu, izin saya sekarang mau memperlihatkan masalah online dulu. Sebentar, saya mute dulu semuanya. Nanti kita buka sesi pertanyaan lagi. Untuk online ini, Bapak Ibu silahkan dibuka pada saya buka s.id, apa itu ya? Garis miring data PTK Vokasi kalau tidak salah ya. Data PTK Vokasi. S.id data PTK Vokasi. Saya copy ke chatnya ya. Sebenarnya ini sudah ada di grup juga. S.id data PTK Vokasi supaya tujuannya dapat dulu nih. Nah, itu Bapak Ibu linknya. Silakan sambil dicoba dibuka di HP-nya. Nah, ini misalnya kita isi punya Bu Misniati, Kabupaten Muara Enim. NPSN-nya berapa Bu? 10? 64? 51? 65. Nah, ini hanya boleh satu kali ngisi. Jadi kalau kita sudah ngisi, kita nantinya mengedit statusnya. Tidak boleh mengisi berulang-ulang dengan email yang sama. Kalaupun ganti email sebenarnya bisa, tapi kami nanti jadi bingung datanya kalau satu sekolah 2 kali isi. Jadi usahakan satu sekolah 1 kali ngisi saja. NPSN masih belum? Oke, Asam, langsung saya perintahin. Ani, berapa NPSN Ibu? 59, 54. 59, 54. 10, 64, 59, 54. Oke, nanti insya Allah bisa Bu ya. Ini lagi dikerjakan Ani. Ani baca. Ibu ada nomor WA saya kan? Japri aja, nanti saya tinggal forward ke Ani. Oke, silakan. Atau kalau Bapak Ibu join di Telegram, boleh sambil join langsung di chatnya aja biar dikerjain Ani sekarang. Join di Telegram lagi, join di Zoom. Kita lanjut ya, masalah NPSN nanti Japri ke saya forwardkan. Mungkin Ani pakai datanya, enggak tahu nih ada yang belum pas. Mudah-mudahan enggak terlalu banyak. Tapi di sini aja banyak lagi di Zoom ya. Silakan Bapak Ibu yang di Zoom yang NPSN-nya masih belum terdeteksi valid, silakan di chat ya. Di chat aja di sini NPSN-nya berapa. Kemudian
Mohon maaf kamera ditutup karena cuaca kurang bersahabat. Oh, enggak masalah. Yang penting kitanya bersahabat, Pak Muji. Masalah cuaca itu enggak masalah. Yang penting jangan suasana hati yang kurang bersahabat. Apa tadi ya saya mau ngomongin ya? NPSN ya, NPSN yang belum kena, silahkan di chat Bapak Ibu yang ada di Zoom nanti untuk diperbaiki oleh Ani. Nah, nama sekolahnya SMKN 1 Muara Enim. Contoh ya pengisian ya. Kemudian nama kepala sekolah Miss Niati SPD MPD. MSI ya? Master of Science ya? Oh, segala ilmu, Master of segala ilmu. Ilmu kebatinan juga, Bu? Mas. Status definitif ya. Ada yang masih PLH ini, mudah-mudahan segera definitif. Pendidikan S2. Nomor HP, Bu? Oh, 12 sekali aja. 7110. Ini. Apakah menerima TPG? Ada yang masih kepala sekolah belum menerima TPG nih. Beberapa yang sudah lapor ke saya. Masa kerja? Oh, sudah sangat berpengalaman ya selalu kepala sekolah ya. Berapa tahun rincinya? 2008. Dari 2008 tuh? Berturut-turut, Bu? 2008 sampai dengan 2014 SMKN 1 Tanjung Agung. Terus 2014 sampai sekarang? Oh, ini lanjut ya? Wow, luar biasa nih. Total berapa tuh? 13 ya? Prestasi, Bu, yang ingin disampaikan sementara aja. Kalau disampaikan semua, enggak cukup waktu kita. Baca sampai maghrib kita. Kepala sekolah berprestasi tingkat provinsi. Juara 3 ya? Juara 3. Terus apa lagi? Yang ingin Ibu sampaikan aja. Ada video di YouTube terkait dengan aksi perubahan ketika Bapak Ibu berada di menjabat sebagai kepala sekolah. Ada karena ada yang baru setahun, ada yang sudah bertahun-tahun, tidak apa-apa. Aksi perubahan yang paling menonjol menurut Bapak Ibu yang bisa dibanggakan kepada Kepala Dinas dan Bapak Gubernur. Dibuat di YouTube video singkat saja atau diupload di Google Drive. Tidak perlu panjang-panjang, mungkin cukup 5 menit atau beberapa menit. Potongan-potongan bahwa kita sudah berprestasi ini. Tapi kalau mau panjang juga sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kalau panjang kami susah nanti nontonnya kelamuan. Jadi lebih ringkas, lebih bagus. Nah, setelah itu next ya. Kalau tidak ada juga tidak wajar ketika sudah ada. Kalau menurut saya, dulu saya ditugaskan di SMK Negeri 1 Muara Enim tahun 2014, sekolahnya masih di gedung lama. Masih di gedung lama. Ya, kecil, sempit. Nah, itu ya kita minta dengan Bupati Muara Enim dipindahkan ke sini dengan tukar guling ya. Oke, ya. siap. Ini mintaan kita kalau dari minta. Iya, ya, siap. Oke. Jumlah guru PNS-nya berapa, Bu, Miss? 40 ya. 40 ya? Berapa? Oh, pensiun. Non ASN-nya? 47. Oh, banyak lah nonnya ya. Iya, benar. P3K? P3K udah lulus 11. 11 ini berarti nanti jumlah guru totalnya PNS tambah non ASN kurangin dong. Kurangnya 40. 36 ya? Nama itu. Ya, sudah. Jadi guru P3K yang lulus mengurangi jumlah guru non ASN. Jadi kalau di total 1 2 3 adalah jumlah seluruh guru. Kepala sekolah masuk enggak di sini?
Masuk guru PNS. Kok gitu? Iya. 0 jam. Ya, 0 jam. Tapi menurut peraturan, kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan, ya enggak? Ya sudah, data guru ini kepala sekolahnya dikeluarkan ya, sepakat ya? Biar benar-benar guru yang ngajar baik lah. Karena kita kan peningkatan mutu pendidikan, kepala sekolah kan bosnya baik, enggak usah. Kepala sekolah dikeluarkan. Jumlah kebutuhan guru kita berapa, Bu Mis? Total dari segala macam, apakah jumlah honor itu 36 berarti? Apakah ada lebih dari 36? Gimana? Wakilnya mana? Wakilnya Bu Mis ikut bersuara dong. 40-an. Jangan pakai an, Pak. 40. Ya, sementara 40 ya. Jadi jumlah honornya ini ditambah dengan beberapa guru lagi masih dibutuhkan. Ya, jadi tidak, walaupun sudah ada honor masih kurang gurunya. Nah, silakan Bapak Ibu yang punya anak lulusan dari SPD daftarlah di sini gitu ya. Karena di sini masih butuh guru gitu Bu ya. Yang penting sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan ya Bu ya. Tidak semua SPD Bu ya. Berarti bisa jadi bahasa Inggris kan oh bahasa Inggris lebih ya. Kayak gitu. Next ya, masalah data guru kita oke. Sekarang data tenaga kependidikan. Berarti kepala sekolah masuk di sini. Ya sudah, tendik ini berarti termasuk kepala sekolahnya. Berapa tendik kita? 7. Oke. Yang non ASN-nya? 24. Ya Allah banyaknya. Karena banyak industri. Siap. 18. Jumlah yang P3K 0 ya masih ya? Belum ya? Ada enggak P3K untuk tas nih? Amin. Jangan di PHP kan lagi, Ge. Ngomong-ngomong ada atau enggak ada. Di demo kayak gitu. Kebutuhan tekniknya berapa, Bu? Masih kurang? Katanya masih kurang. Berapa kurangnya? Berapa kurangnya? Berarti kurang 4. Oh. Ini kan 18 yang ada. Kalau non ASN-nya kurang 4, kalau non ASN butuhnya 22 berarti kurang 4 ya. Nah, Bapak Ibu cara mengisinya begini ya. Kalau perlu nanti Bapak Ibu kepala sekolah yang ada di Zoom ini mohon dikumpulkan kepala sekolah, wakil dan TU atau operator untuk sama-sama mengisi, jangan sendirian. Jangan dilepas operatornya suruh ngisi dewek, pening deh. Apa yang aku isi nih Pak? Sekolah bukan aku kepala sekolahnya, mana ngerti aku kebijakan kan? Kepala sekolah harus terlibat pengisian ini. Jadi supaya nanti di BPK menerima datanya lebih akurat, disampling oleh BPK, nah beda pula datanya sama yang kebijakan kepala sekolah. Berapa jadi kurangnya? Berapa butuh tendik dengan 1.200 siswa? 34 siswa, 34 tendik. Dikurangi 7, 34 kurangi 7, 28. 27. 27 dikurangi 18. 9. Dah, 9 butuhnya. Sementara itu ya. Next. Ada rumusnya ya? Jumlah siswa per tendik itu ya? Aku enggak tahu ya. Yang tahu operator TU ya. Jumlah mapel yang butuh guru tamu. Berapa mapel produktif kita? Banyak ya? Kan 8 kompetensi kami ada kan. Ada 20. Berapa? Ya sudah, berapa mapel yang butuh guru tamu? 8. Jumlah guru tamu yang didatangkan dari Induka dari 8 mapel itu 8-8-nya ada. 7. Sip. Yang penting datanya ada dulu, nanti masalah validasi verifikasi kita bisa rapat Zoom lagi. Yang butuh instruktur cuma dikit ya. Jumlah instruktur yang sudah pernah masuk belum? Pengawas nggak pernah masuk. Pengawas ngomong itu nggak dianggap instruktur ya. Kemarin kan udah pernah. Anggaplah ya, anggap instruktur ya.
Balik gitu. Tapi kalau yang apa namanya seperti yang Pak Anang bilang jaksa masuk itu ya sering. Sering. Polisi. Mana ya? Kemudian dari LLAJ. Kita tentukan, iya ya. Kita tentukan sesuai dengan mapel yang kita butuhkan aja ya. Sementara gitu ya. Nah, itu aja. Berapa pengawas dan yang lain segala macam bisa jadi lebih dari 5 instruktur juga tidak apa-apa. Dari LPMP kan sudah pernah. Nah, LPMP pernah. Intinya dalam 1 semester apa dalam 1 tahun ini pun belum jelas hitungan waktunya sebenarnya. Anggaplah 10 ya atau 5. 5 ya. Oke. Nggak usah banyak dulu. Next. Pendekatan aja Bapak Ibu kalau bingung. Nah, ini adalah gabungan guru seluruh status ASN maupun non ASN. Berapa yang S1? Berapa? Bu Santi? Yang S1 berapa? Guru. Ya, gabungan semuanya. Wow. Yang S2-nya? 73. Ya. S2-nya? 4. Gabungan dong. Ini harus cocok dengan dada yang di depan tadi. 79. Oh, D3. Berapa? 9. 9 D3. D3-nya berapa? 2 D3-nya. 1. 2. Bu Atun. Elvina tidak masuk. Elvina tidak masuk. BA atau apa? Sarjana muda. Iya, sarjana muda. Sarjana muda tuh ya belum. 2 ya. Berarti dikurangi S1-nya ya, tadi kelebihan ya. 69 ya. Oke. Dah, sementara itu nanti silakan dicek lagi. Ini supaya Bapak Ibu yang di Zoom juga tahu cara mengisinya. Yang punya serdik berapa? Punya sertifikat, tidak harus dapat duitnya. 27 punya sertifikat galau ya. Yang linear antara mapel dengan ijazah. Ya, gabungan ini semua data gabungan. Semua linear. Berapa jumlah guru tadi semuanya? Antara ijazah dengan sertifikatnya linear. Semua yang dapat sertik, yang punya sertik ini linear galau ya. 27 ya. Yang mendapatkan duitnya, dana sertifikasi. Semua dapat ya. Yang mendapatkan tamsil. 6 ya. Yang tidak mendapat TPG dan tidak mendapat tamsil. Guru PNS. Oh, yang baru-baru belum ya. Kalau dia belum 24 jam, guru yang tidak punya serdik tidak dapat tamsil. Berarti sudah 24 jam semua. Lebih. Oke, lebih malah ya. Guru normatifnya ada berapa? Normatif yang tadi kita bahas normatif. Kira-kira dulu dah, biar tidak kelamuan. Kira-kira banyak tuh berapa? Nah, udah, tembak 40 dulu, kayak dicek lagi. Adaptif 20. Oh, normatifnya 10. Adaptif 20, sisanya berapa tuh? 30, 49. Dah. Yang sudah diklat berapa? Lagi minta data, oke. Yang pernah magang ke Iduka lagi minta data. Guru penggeraknya? Belum ada. Calonnya yang sedang diklat angkatan 2, 3, 4 belum ada. Yang berminat banyak itu berapa? Guru penggerak ini kagak bisa langsung jadi pengawas, Bu. Ya? Langsung menggantikan NUKS dan NUPS ya. Keren ya. Yang berminat. Ya. 25 lah ya Pak ya. Oke. Yang punya NUPTK dari 79 berarti 79 kurang 12 67 67 yang punya ya. Nah, nanti kan bisa diedit kalau salah. So, dulu baik. Nah, sekarang yang non ASN nih. Kami kan sedang merumuskan kebijakan SK Kadis lagi nih. Nah, kami keluarkan lagi. Kami butuh datanya dulu nih. Yang belum punya SK Kadis. Berapa? Yang non ASN.
Dari 40 tadi, dari 40-an. Wih, banyaknya. Jadi dua-dua total belum ada SKKD. Yang dapat biaya daring berapa? Kalau yang swasta tidak perlu kali SKKD, SK yayasan lebih kuat. Iya. Iya. Nah, yang swasta nanti di 00 kan baik, enggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Nah, gaji guru honor yang di bawah 500 ada berapa orang? Teganya ngasih ya. Antara 5, saya ke salah satu sekolah nih 80% di bawah 500.000 pernah saya datengin. Aduh, kutanya yang di atas 1 juta angkat tangan, enggak ada yang angkat tangan. Nah, mati. Di atas 700 angkat tangan enggak ada juga. Di pucuk 500 angkat tangan hanya segelintir, enggak sampai 1 tangan angkat tangan. Ketika di bawah 500, wih, enggak cukup 2 tangan ini. Sampai angkat kaki dia. Tidak lagi angkat tangan. Tidak cukup 2 jari. 2 tangan nih. Masya Allah, aku pikir alangkah ngenesnya, prihatinnya. Itu pelukis. Apa ya? Pelukis kehidupan ya. Berapa di sini yang gaji antara 500 sampai 1 juta? 14, banyak juga Bu ya. Di atas 1 juta? 33. Itu enggak ada 500 ya. Di atas 500 ya. Masa kerja di bawah 3 tahun untuk non PNS ya? Non ASN. 22. Yang antara 3 sampai 5 tahun masih mikir ya. Tembak B dulu ya. Di atas 5 tahun misal ini ya. Jumlah jam di bawah 12 jam ada enggak? Enggak ada. Ini guru-guru titipan biasanya, Bu. Nitip, numpang aja. Numpang dapodik. Nah, ini biasanya kita antisipasi nih, karena dapodiknya sudah merah. Biaya daring juga tidak dapat. Jumlah jam antara 12 sampai 24. Non-ASN ya tadi ya. Di atas 24 jam ada? Berapa? Loh, 22. Oh iya ya, tadi jumlahnya 47 ya. Pas berarti. Yang gajinya 1,8 dari provinsi? Ada sekitar 600 orang itu, 500 sekian orang. Dia minimal 16 jam. Kami tidak ada SK Bupati. Oh, dulu enggak ada. Ya Memang Bupati Allah. mengikuti aturan yang memang enggak boleh melakukan SK. Ya Allah, sedihnya ya. Karena enggak ada, Pak. Belum masuk Yang dapodik? ada cuma Pali sama apa ya? Kami ada Martapura, Bogor Timur ada. Ya, itu yang berani. Yang dari Bupati ya. Belum masuk dapodik? Bu Santi berapa? Ya. Satu berarti ya. Ya belum lah. Per detik ini belum berarti kan? Namanya belum disinkron. Satu berarti ya. Besok kalau dia sudah masuk dinolkan, kan bisa diedit. Nah, kebutuhan guru mapel normatif. Nanti dicek lagi ya. Kebutuhan guru ASN-nya. Ini normatif-normatif semua ya. Non ASN-nya kebutuhannya berapa? Ini kondisi yang ada. Kebutuhan guru misalnya tadi ada 50. ASN yang ada misalnya ada 20. Misal. Non PNS yang ada misalnya ada 40. Kekurangan gurunya ada berapa? Misalnya ada 5. Misal. Seperti itu ya. Jadi ini yang guru non ASN ini maksudnya berapa yang ada. Nah, ini baru berapa kebutuhan, baru berapa kekurangan. Kemudian selanjutnya adaptif juga kita minta, dan yang produktif juga kita minta sesuai dengan format BPK. Sama seperti itu. Nah, nanti setelah itu diklat. Nah, ini dijabarkan aja. Diklatnya A, mengikuti mungkin diklat cakep, diklat apa, segala macam ya. Silahkan. Atau BIMTEK, laboran yang lagi mau diadakan ini. Atau dan terus yang lain-lain. Oh, ini tenaga kependidikan yang di bawah ya, misalnya. Kalau guru kan yang di atas. Nah, silahkan ditulis saja di sini. Ada juga ya yang ditugaskan ya. Data TU atau tenaga administrasi, tapi selain tenaga administrasi juga bisa yang lain. Laboran pustakawan dan segala macam juga. Toolman mungkin masuk di sini. Yang pernah diklat berapa orang, yang pendidikannya juga berapa orang yang dapat biaya daring, punya SK, punya NUPPK, yang ini juga kita minta secara spesifik untuk tenaga kependidikan. Pendik belum masuk dapodik, misalnya kalau 0 orang ya enggak ada. Kalau dia ada dituliskan.
Nah, program kegiatan apa yang di sekolah yang tadi kita jelaskan. Yang di dinas apa yang mendukung mutu pendidikan. Kemudian yang dari kementerian apa yang mendukung mutu pendidikan. Tolong dituliskan di sini apa yang Bapak Ibu ketahui supaya kita punya perbendaharaan, punya database yang lengkap. Nanti double-double tidak apa-apa, kita akan filter, kita akan ringkas untuk disajikan ke BPK. Next, di sini adalah upload file. File ini hanya bisa diupload sekali. Kalau Bapak Ibu sudah pernah ngupload, itu sistemnya edit tidak bisa, edit file. Nanti solusinya kami bikinkan link baru untuk perbaikan file. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa edit tanggapan untuk perbaikan isi, bisa kirim link perbaikan untuk ngupload file kalau ada perbaikan. Setelah itu kirim, siapa mengirimnya, misalnya di sini Santi, nomor HP-nya 08123 sekian, kirim, selesai sudah. Nah, sampai di sinilah kita mengerjakan tugas, baik yang Excel maupun yang online. Izin bertanya tentang dana daring. Mohon maaf sementara untuk yang negeri, yang swasta belum kebagian. Mohon maaf ya, keterbatasan anggaran kami. Mudah-mudahan Pak Gubernur kenan untuk kedepannya juga mengalokasikan untuk yang swasta, karena sama-sama guru ya, yang diajar sama-sama warga Sumsel. Dan mungkin di swasta lebih ngenes lagi ya Bu ya. Kecuali Bukit Asam. Kecuali Bukit Asam. Mana Bukit Asam? Oh, pantas fresh ya. Iya. Mereka nggak ngaruh. Saya kemarin dari Martapura lewatin tuh Bukit Asam, ngepul terus. Cerobong ya, ngepul. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya di chat aja, atau terkait dengan Excel ada yang ingin ditanyakan juga. Saya share screen Excel-nya. Mana ya? Format data. Intinya Excel ini sama dengan yang PDF tadi. Dan Bapak Ibu harusnya sudah punya file Excel ini. Kalau misalnya belum punya file Excel-nya, silahkan di cepetan ngomongnya ya. Penting pasti Bapak Ibu nih. Apalagi saya, Pak. Apa? Link. Linknya STTID garis miring apa ya? Data PTK data PTK vokasi. Coba kita cek lagi, share screen. STTID garis miring data PTK vokasi. Rasanya sudah ada di chat tadi. Ya. Di dalam undangan juga sudah ada ya, di undangan juga sudah kita sampaikan linknya itu STTID. Silahkan ada yang mau bertanya, bagi yang di Zoom silahkan di chat, yang tatap muka silahkan langsung. Ada pertanyaan kapan batas akhirnya? Baik, kita jawab dulu. Sambil saya admin dulu, ada yang baru masuk. Kapan kira-kira batas akhirnya? Maunya kapan? Sebulan. Paling sehari selesai nih, Bu. Enggak, yang bagian PTK tuh hanya 12 atau 13. Cuman kami meminta datanya memang agak banyak. Apa? NPSN ya segera kami lengkapin. Ini batas waktunya sudah ada di surat ini, saya tinggal bacakan. Oke, batas waktu dulu Bu ya sebentar. Batas waktunya adalah ini Pak Awal yang buat suratnya. Nah, di sini ada. Dokumen sebagaimana dimaksud diserahkan kepada narahubung dalam bentuk hard copy dan soft copy paling lambat tanggal 21 Oktober. Itu batas waktunya. Nah, Pak Kadis tanda tangan. Nah, disposisinya nah. Kurang banyak apa tanda tangan di sini. Nah, kalau ada yang nanya batas waktu, inilah sesuai surat 21 Oktober. 2022. Oh, kalau 2022 di sini ya.
Jadi batas waktunya tetap mengacu di surat. Nanti jam 12 saya sudah janji ke Pak Tommy BPK, saya laporkan dulu data yang ada. Pak, dari 311 SMK negeri dan swasta, ini sudah lapor. Yang belum laporan silahkan dibina. Kalau masih belum laporan juga, dibina lagi. Udah, ini ke kami suratnya. Oh iya, sorry Bu, lanjut Bu. Isi apa adanya aja. Karena ini kan audit kinerja untuk melihat sebagaimana pemetaan mutu atau peningkatan kompetensi yang dilakukan oleh kita semua. Tidak ada salah benar di sini. Namanya pemetaan ini nanti akan bermuara pada kebijakan. Enggak, tetap yang itulah Bu. Tetap yang di grup. Yang swasta mohon bergabung di dalam grup info PTK SMK swasta ya. Kita kan ada khusus untuk yang swasta. Bapak Ibu yang SMK swasta saya kirim di chat. Ini adalah linknya. Itu link untuk SMK swasta. Mohon bergabung bagi SMK swasta yang mohon bergabung. Kita udah mau selesai kok Bu? Iya, udah usah. Nah, di dalam Zoom itu ada daftar hadir. Mohon diisi daftar hadirnya. Bapak Ibu yang di Zoom tolong isi daftar hadir ini, kami laporkan ke BPK siang ini juga. Karena saya sudah berkoordinasi dengan Pak Tommy. Pak Tommy, saya undang semua 311. Inilah yang hadir, berarti yang siap untuk menindaklanjuti perintah BPK. Yang tidak hadir dalam Zoom ini berarti mungkin lupa. Tidak apa-apa, Mak. Manusiawi lupa. Mohon maaf Bapak Ibu jika apa yang saya sampaikan terlalu cepat. Karena biasalah bawaan Oro ya. Cepat galo ya. Sekarang posisi sudah jam 11, kita sudah hampir 2 jam. Jika tidak ada pertanyaan, kalaupun ada pertanyaan silahkan lewat chat saja Bapak Ibu. Kita tidak membuka pertanyaan langsung karena nanti suaranya suka putus-putus. Kami salah upload lampiran. Tolong minta link update lampiran. Oke, nanti saya akan buatkan update-nya di s.id /perbaikan data PTK vokasi. Nah, ini belum selesai linknya, tapi nanti linknya akan seperti ini. Nah, yang pertanyaan-pertanyaan tadi Bapak Ibu sudah ada di dalam surat undangan. Sudah jadi satu. Mulai dari pertanyaan dari BPK-nya, kemudian format yang Excel kami PDF-kan, surat undangan, surat dari BPK, iya itu ada 18 lembar kalau tidak salah. Termasuk yang lain-lain kami jadikan satu di situ. Itulah jadi bahan Bapak Ibu Kepala Sekolah diskusikan minimal dengan wakil Kaprodi dan operator atau TU. Kalau bisa dengan semua guru, alhamdulillah. Jadi selesai dalam 1 hari itu harusnya. Kita fokuskan aja. Bahkan kita nih, kalau semuanya rapat misalnya nih semua guru-guru SMK 1, kalau selesai dalam sejam inilah. Ya enggak Bu? Selesai kan? Mana diklat-diklat? Kita kan belum minta lampiran kan? Baru sekedar data dulu. Kalau nanti seperti SAPK, mana lampirannya, mana scan-nya, mana ininya seperti yang diminta Pak awal tadi mungkin tidak cukup sehari. Tapi saya rasa kalau sekedar data awal atau bukan data Pak awal, maksudnya data permulaan yang seperti ini mudah-mudahan sejam selesai. Bukan data awal, data Anang ini ya. Jadi batas waktu tidak dirubah, tetap sesuai surat, yaitu tanggal 21 Oktober 2021. Jadi kita semua sudah terlambat.
Pak Awal, jika ada yang ingin disampaikan, mohon Pak berkenan bicara lagi. Kalau tidak, nanti closing statement dari Bu Mis, gantian ya Bu Mis, memberikan semangat kepada kita semua, enggak apa-apa. Namanya guru pun sumber belajar kan bisa dari murid. Kami dinas dan pengawas juga sumbernya mungkin bisa dari kepala sekolah. Kalau tidak ada, kita akan closing statement dan kita akhiri Zoom ini. Bapak Ibu nanti ditonton lagi recordnya. Kami akan upload di YouTube. Kalau tadi apa yang kami sampaikan terlalu cepat, bisa direview lagi minimal oleh operator atau TU atau Kaprodi dan wakil-wakil. Kalau Bapak Ibu kepala sekolah adalah kebanyakan pikiran. Tidak tertampung lagi caknya. Jadi tolong fungsi manajerialnya dijalankan, fungsi kontrol dan fungsi tindak lanjut dari monitoring ini jangan dilepas. Ini Pak Awal kita masih nunggu, atau Pak Tommy dari BPK kalau memang ingin menyampaikan, kami tunggu Pak Tommy. Rasanya tidak ada nih Bu. Kita closing deh. Bareng Pak Awal. Baik, mungkin dari Bu Misniati mohon berkenan untuk menyampaikan closing statement. Pak, minta file Excel-nya, kami hanya ada PDF. Kami sampaikan di grup info PTK SMK. Kita unmute dulu Ibu Miss. Miss Niati unmute. Coba Bu, sekarang di unmute. Bisa? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin aja. Alhamdulillah. Wasyukurillah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat melaksanakan pertemuan dengan Pak Anang yang saya hormati pengawas pembina SMK Kabupaten Muara Enim, Pak Anang sebagai narasumber, Bapak Ibu kepala sekolah se-Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Ibu pengawas yang saya hormati, beserta wakil kepala sekolah dan operator sekolah masing-masing. Pertama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Anang, ya khususnya yang telah memberikan kita informasi. Ya sebenarnya kami Pak terus tanggal tadi sudah ada luar sah. Kami tidak tahu itu kalau kami sudah tahu pasti sudah kami laksanakan. Itu ada 73 item pertanyaan dari BPK. Dan insya Allah itu akan kami tindak lanjuti. Kemudian terkait dengan tadi data PTK, insya Allah segera akan kami tindak lanjuti Pak Anang. Marilah Bapak Ibu semuanya kita segera laksanakan, segera kita lengkapi apa-apa yang dibutuhkan oleh BPK terkait dengan audit kinerja. Dan saya yakin dan percaya ini tidak ada salah benarnya Pak Anang. Tinggal nanti kemungkinan ini akan dijadikan sebagai penentuan kebijakan dan bagi kita sekolah tentunya nanti akan menjadikan patokan, akan menjadikan pedoman ini untuk kita melangkah ke depannya. Sekali lagi terima kasih Pak Anang, saya mohon maaf apabila dalam penyambutan ini kurang berkenan, mungkin ada trouble di sana sini. Ya, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak kita semua, tentunya ini akan kita segera tindak lanjuti Pak Anang. Itu saja dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Mis, Bapak Ibu diingatkan jangan lupa daftar hadirnya. Jangan lupa bergabung di grup info PTK SMK, ada yang untuk negeri, ada yang untuk swasta. Kenapa kita pecah?
karena WA itu ada keterbatasan jumlah hanya 250 sekian. Kemudian jangan lupa ditindaklanjuti surat edaran kami, termasuk yang dari BPK. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, baik link dari desalnya, link pengisiannya, NPSN segala macam, silakan japri ke saya atau menghubungi saudari Ani. Ya, jadi Ani tim IT nanti kontak person bisa share di situ. Segera ditindaklanjuti apa permasalahan teknis terkait Google Form, format Excel, dan data-data yang lainnya. Terima kasih Pak Munsiri dan Bu Nasir aja. Maaf ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir di sini. Terima kasih yang hadir di Zoom juga terima kasih banyak beserta segenap tim dan operator ataunya. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat dan dapat beribadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita ngisi daftar hadir dulu ya. Ya. Daftar hadirnya ini. Ada daftar hadir? Kalau mereka ada yang secara tertulis. Bapak manual aja. Silakan kalau ada yang mau diskusi sambilan menunggu pengisian, boleh Bapak Ibu. Terlepas masalah apapun boleh. Itu masalah PTK gimana? PTK ya, penelitian tindakan itu. Yang Pak gede. Oh ya, SPP itu. Karya tulis ilmiah itu apa dilaksanakan? Pak Gede lagi ke Bali. Kalau nggak salah dia siapnya